Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk masyarakat Desa Bangka. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu stakeholder yang berada di bidang kesehatan di wilayah Puskesmas Parang, yaitu Kepala UPTD Puskesmas Parang, Dr. Afni Febriana. Nah, di sana nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau untuk mengetahui apa sih sebenarnya COVID-19 itu dan mengapa bisa menjadi sebuah pandemi. Bagaimana kita menyikapi kebijakan pemerintah diterapkannya tatanan normal baru, serta bagaimana protokol yang harus kita terapkan dan bagaimana sebenarnya kondisi Kecamatan Parang, terutama yang berada di Desa Praga. Nah, langsung saja kita menuju ke ruangan beliau. Namun, sebelum kita memasuki layanan kesehatan, terlebih dahulu kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan juga cuci tangan. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Afni Febriana. Selamat pagi, Dr. Afni. Selamat pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Baik, dokter. Jadi di sini saya mau tanya-tanya nih, pengen ngajak Dr. Afni berbincang-bincang mengenai pandemi COVID-19 ini yang cukup menggemparkan dunia nih, dokter. Menjadi suatu permasalahan kesehatan di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seperti itu, dokter. Dan mungkin nanti juga kita membahas sedikit tentang tatanan normal baru, yaitu kebijakan pemerintah yang diterapkan mulai bulan Juni 2020 kemarin. Nah, langsung saja nih, dokter. Mungkin bisa kita mulai dari yang paling sederhana dulu, dokter. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih, dokter? COVID-19 ini pertama kali kita mendengar muncul di kota Wuhan, Cina. Kita dengar di sana itu 31 Desember 2019. Pertama kali kasus ini ditemukan ada 59 kasus, di mana setelah diteliti penyebabnya adalah sejenis virus corona yang merupakan virus yang satu famili dengan SARS dan MERS. Terus karena akhirnya ini menyebar jadi pandemi global, pada bulan Februari ditetapkan oleh WHO sebagai COVID-19, yaitu Coronavirus Disease 2019. Jadi awalnya seperti itu, tapi tiba-tiba menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, juga termasuk kota Magetan. Lalu dokter, bagaimana sih, dokter, perjalanan penyakitnya dari virus ini kok bisa menyebabkan penyakit ke manusia itu bagaimana? Jadi virus ini setelah diteliti, memang untuk penelitian virus ini masih baru. Penularan disebabkan oleh droplet. Jadi droplet itu disebabkan oleh partikel-partikel air yang ada di udara. Droplet itu bisa dari cairan mudah atau dari nafas kita yang sudah mengandung virus, ditularkan dari manusia ke manusia. Di awal virus ini juga ditularkan dari hewan, ya, terutama karena di Wuhan itu banyak penduduknya yang mengkonsumsi kelelawar ular. Tapi akhirnya setelah bermutasi, virus ini menularkan dari manusia ke manusia lewat droplet. Di mana masa inkubasi untuk virus ini rata-rata 5-6 hari sampai timbul gejala. Tetapi untuk yang terpanjang inkubasi bisa berlangsung selama 14 hari. Jadi inkubasi ini awal masuknya virus ke tubuh sampai dia menimbulkan gejala. Seperti itu ya. Lalu untuk gejalanya sendiri, dokter, pada pasien yang sudah terkena virus COVID-19 itu bagaimana? Jadi untuk gejala sama seperti infeksi virus yang lain, biasanya ada demam tubuh, terutama rata-rata 38 ke atas, 38 derajat Celcius, disertai dengan gejala infeksi saluran nafas akut. Jadi bisa batuk kering terutama yang sering dilaporkan, juga disertai pilek dan terutama ada gambaran sesak nafas. Tetapi untuk virus sendiri selain gejala demam dan ispa tentunya sama, yaitu ada nyeri-nyeri seluruh tubuh,
dan ada gejala yang lain. Juga ada beberapa dengan gejala dari infeksi pencernaan. Karena virus ini banyak ditemukan di sepanjang saluran nafas dan saluran cerna. Jadi kita yang sering diagnosa itu pasien yang datang dengan gejala saluran pencernaan. Ternyata setelah beberapa hari dirawat timbul sesak nafas. Itu tetap gejala seperti itu. Berarti sekarang kita juga waspada ya dokter, jika ada pasien yang mengeluhkan saluran pencernaan, dia punya riwayat dan risiko yang mungkin bepergian seperti itu ya dokter. Lalu untuk tata laksana sendiri atau terapi bagi pasien COVID-19 itu apa ya dokter? Jadi sama untuk terapi semua virus, obat yang pasti tidak ada obat untuk virus, karena virus adalah self-limiting disease, yaitu penyakit yang bisa disembuhkan dengan kekebalan tubuh pasien sendiri. Terapi yang ada bersifat suportif, jadi terapi yang ada itu bersifat untuk meningkatkan imun dari penderita. Jadi tetap suportif, pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, pemberian vitamin, pemberian antibiotik, dan vitamin-vitamin. Intinya tetap kekebalan tubuh yang utama. Terus ada beberapa juga karena masih diuji cobakan pemberian kloroquine, vitamin C dosis tinggi. Tapi itu sebatas penelitian karena sebenarnya obat yang pasti maupun vaksinnya sampai sekarang juga belum sempurna. Berarti memang belum ada obat khususnya ya dokter untuk COVID-19 ini. Tetap mempertahankan daya tahan tubuh dari itu yang utama. itu yang paling utama. Kalau begini yang orang-orang yang masih berkeliaran itu seharusnya khawatir ya dokter, bahwa penyakit ini sebenarnya tidak obatnya, belum ada obatnya. Seperti itu. Kemudian sedikit beralih dokter ke kebijakan pemerintah yang sekarang ini menerapkan new normal atau tatanan normal baru sebenarnya itu ya dokter. Lalu apa sih sebenarnya dokter tatanan new normal baru ini? Jadi untuk new normal atau tatanan baru itu diharapkan kita sebagai masyarakat bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Hidup berdampingan, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tidak new normal ini terus bebas seperti tidak ada apa-apa, tapi new normal ini timbul tatanan baru. Kita diharapkan bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dari COVID-19. Jadi new normal ini tatanan normal baru. Bukan berarti kita bebas aksinya seperti pandemi. Iya, pandemi ini udah gak ada, udah biasa aja, bukan ya dokter. Ada catatan-catatan khusus yang memang harus dilakukan oleh masyarakat seperti itu dokter. Lalu bagaimana nih dokter yang dilakukan masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan new normal ini? Jadi untuk di Kabupaten Magetan sendiri, di tatanan new normal ini sudah keluar Pergub nomor 32 tahun 2020 yang mengatur tatanan normal di semua lapisan masyarakat, baik itu di perkantoran, di sekolah, di pasar, di toko, semua sudah ada di Pergub itu dijelaskan secara rinci apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Tetapi hampir semua sama intinya. Jadi intinya adalah norma-norma untuk new normal sendiri. Jadi di tatanan new normal ini satu, pemakaian masker itu sudah tidak hanya untuk yang sakit atau untuk petugas kesehatan, tetapi pemakaian masker ini harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, cuci tangan. Jadi cuci tangan yang merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat harus sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena kontak utama yang perlu dilindungi adalah terutama hidung, mulut, wajah, telapak tangan. Nah, untuk melindungi wajah kita dari paparan telapak tangan, cuci tangan merupakan bagian yang terpenting juga. Cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, atau kalau tidak ada kita bisa menyediakan hand sanitizer. Tentunya masyarakat juga sudah paham 6 langkah cuci tangan yang sudah disosialisasikan baik di media-media maupun disosialisasikan oleh tenaga kesehatan yang turun ke lapangan. Terus yang ketiga, jaga jarak aman, physical distancing itu perlu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, jadi meskipun kita melakukan kegiatan apapun, jarak aman adalah 1-3 meter.
untuk pertemuan ataupun untuk kegiatan yang kita berkelompok, usahakan jarak physical distancing 1-3 meter. Yang terpenting lagi, hindari kerumunan. Jadi yang sulit itu. Jadi harapannya masyarakat paham. Jadi tidak perlu berkerumun, berkumpul, kecuali memang untuk event-event yang memang penting. Dan kalaupun kita berkerumun, terapkan physical distancing. Itu yang utama. Baik, kita memang harus menerapkan protokolnya ya Iya, dokter. iya. Seperti sekarang yang kita lakukan ya. Iya. Kita sudah memberikan jarak 1 meter, kita pakai masker juga, ventilasi juga sudah terbuka semuanya. Terbuka ventilasi karena di ruangan tertutup resiko untuk virus terpapar virus semakin besar. Oke, baik dokter. Nah, di wilayah Puskesmas Parang ini dokter, bagaimana sih perkembangan kondisi dan juga mobilitas masyarakatnya selama pandemi COVID ini, terus kemudian sampai ke tatanan new normal baru ini? Ya. Untuk wilayah Parang ini, kita memang karakteristik penduduk Parang ini banyak yang mobilitasnya tinggi. Jadi banyak warga kita itu yang bekerja di luar kota, di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, Jawa Barat, dan mereka mobilitasnya tinggi. Mereka mungkin berapa bulan sekali pulang untuk menengok keluarganya yang di kampung. Untuk wilayah Parang sebetulnya kita relatif aman. Di awal-awal kita termasuk kecamatan, satu-satunya kecamatan yang dalam peta hijau. Di akhir-akhir kemarin kita di bulan ini ada satu pasien yang merupakan dia kerja di Surabaya. Beliau pulang ke rumah dengan gejala COVID. Setelah dicek dia positif COVID. Jadi Parang ini akhirnya tidak jadi hijau karena ada satu penderita COVID. Tapi secara umum memang mobilitas kita tinggi. Jadi kita pengawasannya lebih ketat untuk isolasi mandiri dari pasien yang bepergian. Yang dari luar wilayah, terutama wilayah yang zona merah. Oke, berarti ada perlakuan khusus gitu dari masyarakat dari luar daerah yang zonanya memang merah seperti Surabaya, Jakarta, Jawa Barat itu hampir semua. Tangerang. Iya. Kemudian dokter, untuk di wilayah Parang ini sendiri, untuk jumlah ODR, ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19 itu bagaimana? Di awal kita menggunakan istilah ODR, yaitu orang dengan risiko. Itu bagi orang-orang yang masuk wilayah kita, dia berasal dari zona merah. Jadi dari kota-kota besar yang sudah terkonfirmasi ada infeksi virus COVID-19 ini. Kita ODR kita pada saat menjelang hari raya kemarin 1.100 lebih. Itu dari jadi mereka pulang kampung istilahnya. Iya, pulang kampung padahal sudah dibatasi, terus saja sudah diworo-woro lewat media. Kalau yang pulang kampung akan diisolasi di desa, disediakan tempat isolasi khusus 14 hari, mereka tidak bisa menemui keluarganya. Tetapi dari wilayah kita ini termasuk 2 yang terluas di Magetan, jumlah penduduk kita 41.000 sekian. Memang angka segitu termasuk kecil. Kalau semua pulang mungkin kita malah nggak karuan, tapi itu sudah diworo-woro kita sudah menekan ada 1.000 lebih ODR. Tetapi istilah itu sekarang sudah tidak dipakai lagi, mengingat Magetan juga termasuk akhirnya memerah juga. Jadi Magetan itu akhirnya banyak yang terkonfirmasi positif COVID. Akhirnya istilah ODR ini sudah tidak dipakai lagi. Merupakan hal baru ya dokter bagi masyarakat bahwa ODR sekarang sudah tidak berlaku lagi. Semua orang di wilayah Magetan dianggap sebagai ODR. Terus untuk jumlah di wilayah Parang sendiri, OJP ada 15 orang, PDP ada 3 orang, dan 1 konfirmasi positif. Dengan jumlah total berarti 19 kasus. Jadi ada OJP yang tertinggi ada 15 kasus, PDP 3 kasus, dan 1 konfirmasi positif yang sekarang masih dalam perawatan. Baik dokter, kemudian untuk di wilayah Desa Kagak sendiri yang merupakan wilayah cakupan dari Puskesmas Parang juga ya dokter, bagaimana untuk ODR, ODP, PDP, dan juga kasus positif COVID-19? Alhamdulillah untuk Desa Praga
hanya ada satu kasus ODP di wilayah Praga. Minimal sekali ya. Minimal sekali. Di peta wilayah Desa Praga masuk hijau. Iya. Jadi yang risikonya hampir tidak ada untuk penularan COVID. Ya, berarti cukup aman, tapi tidak boleh bilang itu aman. Tidak Kayak boleh gitu. lengah. Tidak boleh lengah, benar Iya, sekali iya. dokter. Terus kemudian dokter, untuk di Kecamatan Parang ini seberapa besar sebenarnya resiko penularannya? Untuk di wilayah Parang, untuk saat ini resiko penularan menurut saya masih sangat minimal. Karena memang kerjasama dengan lintas sektor yang sudah terjalin. Jadi kita ada gugus tugas COVID-19 yang dikepalai oleh gugus tugas di kecamatan, membawahi masing-masing gugus tugas di desa. Dimana kalau di wilayah Parang ini guyupnya masih ada, jumlah relawan termasuk yang tinggi. Jadi banyak yang bersecara sukarela menjadi relawan, benar-benar mengamati desanya. Jadi ada orang-orang yang berisiko, langsung dilakukan isolasi mandiri. Dan tingkat kesadaran untuk kepatuhan terhadap yang di desa, biasanya orang desa itu kalau mbah lurahnya sudah ngomong apa, Nurut. Iya, orang desa nurut Iya, saja sama kepala nurut. desanya. Untuk menurut saya di Parang ini untuk resiko penularan masih terbilang cukup rendah. Karena termasuk kita yang kasusnya minimal dengan jumlah penduduk 41 itu kita termasuk sudah sedikit. Lalu dokter, jika kita melihat peta persebaran COVID yang sering diperbarui oleh Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten Magetan itu, bahwa benar mungkin di di Parang ini semuanya ada hampir didominasi oleh zona hijau. Nah, apa sih upaya yang telah dilaksanakan dari Puskesmas ini untuk mempertahankan bahwa Parang ini biar tetap didominasi oleh zona hijau? Jadi kita kerjasamanya tetap dengan lintas sektor. Dengan Forkopimda kita rutin mengadakan penyuluhan keliling seluruh desa di 13 desa. Penyuluhan mengenai tatanan new normal. Sebelumnya juga penyuluhan mengenai COVID-19, pencegahannya. Jadi masyarakat kita edukasi secara terus-menerus beserta peran dari lintas sektor. Jadi kita Puskesmas tidak berdiri sendiri dalam hal untuk menyebarkan pencegahan COVID ini, tetapi bersama-sama dengan Bapak Camat dari kecamatan, Forkompimda dari kepolisian maupun dari Koramil kita libatkan. Terus yang kedua, kita perkuat gugus tugas yang ada di desa masing-masing untuk memperketat kalau ada tamu, ada yang pulang dari zona merah, kita melakukan isolasi 14 hari ini tetap berlaku meskipun sudah new normal. Jadi harus ada mobilitas penduduk ini tetap harus diawasi. Iya, harus tetap dipantau ya. Juga protokol kesehatan di tatanan new normal ini selalu kita sosialisasikan. Jadi tidak hanya di lingkungan kesehatan, baik di desa, setiap pertemuan, setiap ada acara apapun, protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Jadi pemakaian masker harapannya selalu dilaksanakan. Kalau ada pertemuan, termogan disiapkan, terus sarana cuci tangan juga disiapkan. Jadi memang termogan ini fungsinya kalau ada yang panas, sebaiknya dia tidak ikut. Silakan untuk pulang kembali kembali ke rumah, tidak boleh mengikuti kegiatan. Ya, kita harus tetap. Ya, kemudian jika di Praga itu dokter, Ya. dibandingkan di desa-desa lain, bagaimana sih sebenarnya faktor risikonya itu dokter? Untuk faktor risiko di Praga, kita fokusnya memang orang-orang dengan penyakit komorbid. Karena wilayah Praga juga termasuk yang besar, penduduk besar, jumlah penderita diabetesnya juga banyak, jumlah lansianya juga banyak, balita. Jadi orang-orang yang berisiko untuk tertular COVID di Praga ini termasuk yang tinggi. Terus keluarga-keluarga yang anggota keluarganya bekerja di luar kota itu juga tinggi. Jadi faktor risiko kita temukan di sana. Lalu dokter, untuk faktor risiko, orang dengan risiko dan juga orang yang memiliki atau populasi rentan itu sebenarnya sama atau berbeda? Antara populasi rentan dan Dengan orang yang berisiko. ya, itu sebenarnya istilah saja, menurut saya hampir sama juga ya. Jadi orang dengan komorbid kan berarti orang yang rentan. Jadi dia rentan untuk kalau virus itu sampai menginfeksi akan fatal.
Beda dengan orang tanpa komorbid. Jadi pasien-pasien kita yang terutama dari Temboro, karena usia mereka remaja, hampir semua OTG. Jadi mereka sehat, bingung dinyatakan COVID-19 positif tapi tidak sakit Karena memang imunitasnya yang masih bagus, masih fresh di puncak-puncaknya sehat usia remaja. Kemudian dokter, kan tadi kita sudah berbicara tentang zona hijau, zona merah, zona oranye. Nah, sebenarnya definisi dari zona-zona itu apa sih dokter? Zona hijau, oranye, merah, hitam, warna-warni sekali itu. Ya, jadi zona itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita kalau masuk di wilayah itu resikonya apakah risiko tinggi, risiko sedang, atau tanpa risiko ya. Jadi itu untuk menunjukkan karakteristik wilayah tersebut. Sebenarnya kalau secara umum zona itu ada 4, merah, oranye, kuning, dan hijau. Itu menggunakan 4 kriteria yang dilihat, yaitu 1 dilihat jumlah COVID-19 yang terkonfirmasi positif dalam 14 hari. Yang kedua adanya jumlah ODP dan PDP dalam 14 hari. Yang ketiga adanya orang yang meninggal dengan pemakaman protokol COVID dalam 14 hari terakhir, dan adanya infeksi COVID ini kepada petugas kesehatan. Ya, dari 4 kriteria ini dipetakan menjadi warna tadi. Untuk warna merah itu dianggap dengan risiko yang sangat tinggi. Jadi dia naik semua. Jadi poinnya dia 100 dari 4 kriteria tadi semua naik. Jumlah yang konfirmasi positif naik, jumlah tenaga kesehatan naik, semua itu merah. Untuk yang oranye itu dengan risiko yang sedang. Dengan risiko sedang. Jadi penambahan kasusnya mulai landai atau mulai agak menurun. Jadi semua dari 4 kriteria tadi mulai menurun. Sedangkan untuk yang kuning ini sudah mulai bagus, dia hampir tidak ada konfirmasi COVID-19 yang baru. Dia sudah dinamakan zona kuning. Sedangkan zona hijau ini benar-benar sudah dalam 14 hari terakhir tidak ada penambahan untuk swab positif maupun ODP-PDP. Itu bisa semua kasusnya kosong. Ya, semua kasusnya kosong, kita masuk zona hijau. Terus untuk di peta Magetan sendiri ada warna yang tersendiri, ada warna abu-abu. Abu-abu yang kayaknya adalah biru. Itu ternyata kalau saya kaji, itu untuk wilayah yang diwarnai abu-abu atau biru ini adalah wilayah yang terdeteksi ada pasien dengan rapid yang reaktif. Hanya rapid reaktif masih menunggu hasil swab. Atau sudah di rapid reaktif hasil swabnya negatif, itu warna di peta menjadi abu-abu atau biru. Ya, ada penambahan satu warna ini kita di Kabupaten Magetan. Baik, kemudian dokter, nah apa sih yang harus dilakukan, dipatuhi dan didisiplinkan masyarakat dalam menghadapi tatanan new normal baru ini? Jadi untuk masyarakat itu kepatuhan pemakaian masker saya nilai memang belum bisa baik. Jadi menurut saya belum lebih. Untuk mencapai 80% penduduk sadar pemakaian masker saja masih sulit. Mungkin untuk di wilayah Parang ini, kalau pas kita datang ke wilayah mungkin karena takut pakai semua pakai masker semuanya. Tapi nanti kalau sudah, karena kita ngajak Pak Tentara, Pak Polisi, otomatis takut pakai. Tapi mungkin besok, apalagi yang muda-muda. Iya, kita yang paling sulit adalah para anak-anak yang usia remaja. Mereka merasa tubuhnya sehat, mereka tidak pernah tidak takut ya istilahnya dengan penyakit, akhirnya kadang mereka masih kumpul-kumpul, ngopi-ngopi tanpa pakai masker. Itulah yang masih perlu kita tekankan. Jadi pemakaian masker sudah menjadi kebutuhan untuk melindungi diri kita maupun orang di sekeliling kita. Terus yang kedua, kepatuhan cuci tangan. Walaupun kadang di ruang pertemuan kita sediakan, kadang kalau petugas itu tidak cerewet, tidak diarahkan monggo cuci tangan dulu sebelum pemeriksaan termogan, rata-rata jalan merasa tangannya sudah bersih. Kita lupa bahwa tangan kita pakai megang seperti ini, permukaan benda-benda, kita naik tangga kita pegangan, itu resiko untuk penularan juga tinggi. Jadi jangan lupakan untuk cuci tangan. Terus physical distancing, kadang karena kenal kita merasa orang yang saya kenal aman saja, orang terdekat, sahabat
dekat, ketemu lama nggak ketemu langsung peluk. Nah, itu yang harus ditekankan ke masyarakat, apa yang disebut tatanan new normal. Okay. Terus berkerumun, kita mungkin penertiban untuk warung-warung itu waktu dulu masih sebelum era new normal kan jam 8 sudah harus tutup, harus menjaga jarak. Kelihatannya sekarang itu dirasa dengan tatanan new normal mulai bebas lagi. Jadi saya lihat tempat-tempat berkumpul anak muda terutama KCKP mulai ramai ya, ramai, jam 9 itu belum tutup. Mereka juga tidak menjaga physical distancing. Itu yang perlu ditekankan ke masyarakat. Berarti untuk tempat-tempat umum juga perlu diedukasi lagi gitu kan. Jadi perlu sekali, dan itu perlu kerjasama dengan lintas sektor. Biasanya Bapak Bupati kemarin juga mengadakan besar-besaran, jadi dengan BPBD, dengan rumah sakit, dengan PMI, dengan kepolisian, dengan yang tentara itu Kodim, dengan Kodim itu terjadi operasi besar-besaran. Jadi untuk melihat kepatuhan masyarakat seperti apa, itu penting sekali. Dan menurut saya apresiasi Bupati Pak Woto kemarin melaksanakan itu. Juga sarangan saat ini akhirnya ditutup lagi. Karena akhirnya timbul kerumunan. Kita lihat mungkin di Instagram itu berkerumun dia sampai ketika ini sudah macet semuanya, sudah mobilitas tinggi semua tanpa menghiraukan. Apa yang seperti itu ya. Lalu terkait dengan pelayanan kesehatan di puskesmas ini dokter, protokol apa yang diterapkan bagi pelayanan tenaga medis yang ada di puskesmas ini? Jadi kita protokolnya di awal tentu kita harus melindungi petugas. Jangan sampai petugas terpapar oleh virus ini. Tentu kita menetapkan begitu ada COVID-19 ini, pelayanan kita ada beberapa hal yang berubah. Dari petugas, yaitu kepatuhan dalam penggunaan APD. Mungkin sebelum era COVID, petugas itu tidak pernah pelayanan kalau tidak tindakan pakai masker. Sekarang level 1 pun masker adalah wajib. Jadi untuk level APD kita sesuaikan tempat pelayanan. Misalnya untuk di klinik umum kita cukup level 1. Jadi level 1 itu kita pakai masker, kita pakai overcoat, bisa ditambah sarung tangan, itu sudah masuk ke level 1. Overcoat itu kita masukkan nanti gini, kalau petugas ini pulang ke rumah semua dilipat, jadi pulang ke rumah sudah dalam kondisi kita bebas dari virus. Kita pakai overcoat. Terus untuk yang memang sangat berisiko seperti di pelayanan gigi, kita APD-nya level 3. lebih lengkap, jadi harus sampai face shield, harus benar-benar tertutup. Jadi masker masih didobel dengan face shield. Jadi intinya kita sesuaikan APD dari petugas. Terus yang masih dalam perencanaan adalah sesuai Pergub 32 kita rencanakan di setiap ruang pelayanan yang berhubungan dengan pasien, di meja pelayanan akan ada pelindung khusus. Jadi saya tidak tahu namanya, itu pelindung khusus nanti disiapkan dari muka bahannya. Intinya kita ada barrier perlindungan dari petugas untuk ke pasien. Untuk pasien sendiri, begitu ada COVID-19 ini ada beberapa yang harus dilaksanakan oleh pasien mulai dari masuk ke wilayah pelayanan. Jadi sebelum masuk ke pendaftaran harus diwajibkan cuci tangan. Setelah cuci tangan, ada petugas yang akan mengukur suhu menggunakan termogan. Akan diukur kalau suhunya lebih dari 38, sebisa mungkin pelayanannya tidak di dalam gedung, jadi tetap kita layani, kita analisa dan obat kita antarkan. Jadi harapannya nanti biar tidak masuk ke dalam gedung dan berisiko terhadap yang lain. Terus di ruang tunggu pun kita batasi jarak, meskipun masih dalam perencanaan, jadi nanti kursi itu akan berjarak. Jadi tidak boleh semua kursi dipakai, berdekatan, jadi harus ada selang. Dan petugas dari TPP harus aktif melihat kalau di dalam ruangan sekiranya sudah banyak orang, sudah full kapasitas gedung, yang di depan, yang di ruang tunggu pendaftaran diharapkan masih menunggu di luar dulu. Terus untuk menunggu pasien, untuk rawat inap, kebijakan kita rubah selama pandemi ini tidak boleh dijemput, hanya boleh ditemani satu orang penunggu. Itu protokol kita untuk keamanan bagi pasien, pengunjung maupun bagi petugas kesehatan.
Nah, ini memang harus diperhatikan ya Iya. dokter, karena memang puskesmas ini layanan kesehatan ini juga resikonya sangat tinggi. Iya. Oleh karena itu juga tenaga medis APD-nya juga harus lengkap. Oleh karena itu kalau kita masuk ke layanan kesehatan, wajahnya sudah berbeda semuanya, Iya. sudah menggunakan semua APD tertutup Iya. semuanya seperti itu. Dan pasien pun juga harus tertib ya, sangat tertib karena juga untuk mencegah terjadinya penularan tersebut. Betul sekali. Kemudian dokter, untuk terakhir ya, Iya. pertanyaan terakhir, tips dan triknya untuk masyarakat dan juga tenaga kesehatan bagaimana menstabilkan atau tetap menjaga daya tahan tubuh mereka supaya kekebalan tubuhnya mereka juga bagus. Jadi itu penularannya biar minimal seperti itu. Iya. Dokter. Karena virus, jadi memang yang sebenarnya harus kita perhatikan adalah kekebalan tubuh kita sendiri. Dan kekebalan itu diawali satu, yang utama adalah hindari stres. Jadi kita tidak boleh stres, kita tidak boleh melihat berita-berita yang menakutkan itu menjadi kita ketakutan sendiri. Ya. Jadi usahakan meskipun kita lihat berita, kita ambil sisi positifnya bahwa kita tahu virus ini sangat menular. Tapi kita tetap harus mempertahankan daya tahan tubuh. Karena teori dari virus, apapun virus itu, sekuat apapun, kalau sistem kekebalan kita sempurna, kita tidak akan tertular. Satu, hindari stres. Dua, untuk tubuh yang sehat diperlukan gizi yang seimbang. Kalau dulu slogan gizi kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak lagi. Sekarang gizi seimbang. Kenapa? Di era sekarang kalau kita menerapkan 4 sehat 5 sempurna, yang terjadi adalah obesitas. Seperti saya ini juga sudah mulai obesitas. Oke. Jadi gizi seimbang ini perlu sekali, vitamin, nutrisi, mineral itu kita butuhkan. Ya. Jadi selama pandemi ini usahakan pola makan kita teratur dan menggunakan gizi seimbang. Perbanyak sayur buah yang kaya akan enzim-enzim, juga vitamin C. Terus yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah istirahat cukup. Ini yang kadang sudah saya rasakan orang modern itu sulit. Jadi usahakan tidur tepat waktu. Itu penting sekali karena istirahat malam tidak bisa digantikan istirahat siang. Istirahat malam ini benar-benar regenerasi sel tubuh kita yang rusak untuk diganti yang baru. Usahakan jam 10 sudah di tempat tidur. Paling terlambat jam 11 malam diharapkan kita sudah tidur terlelap. Ya. Terus yang keempat, jangan lupa setelah makan sehat, istirahat cukup, kita juga perlu olahraga. Olahraga bisa apa saja. Mungkin yang lagi booming sekarang goes ya. Jadi semua karena COVID ini ngepit semua. Apapun olahraganya, asalkan dilaksanakan dengan senang, dengan durasi yang cukup dan tidak berlebihan. Karena olahraga yang berlebihan juga menurunkan sistem imun. Namun tetap juga harus menerapkan protokol ya dokter. Kalau olahraga kayak bersepeda pun juga seharusnya menggunakan masker dan tidak boleh bergerombol dempet-dempet kayak gitu. Tetap juga harus ada jarak. Harus ada jarak. Apalagi bersepeda itu kecepatan angin kan lebih tinggi, justru akan lebih rentan kalau tidak memakai pelindung. Berarti lebih baik itu olahraga di depan rumah, di sekitar rumah gitu. Yang kita yakin aman. Yang aman, yang ringan-ringan seperti itu. Jalan kaki itu olahraga paling murah meriah, paling sehat untuk jantung karena paling direkomendasikan. Usia di atas 30 jogging itu sebenarnya sudah mencederai lutut. Jadi kita olahraga murah meriah tanpa biaya aman adalah jalan kaki. Baik. Kemudian untuk tenaga kesehatan sendiri dokter upayanya untuk meningkatkan imunnya mungkin dari puskesmas yang diupayakan supaya menjaga imunitas dari tenaga kesehatannya sendiri. Apa ya? Secara garis umum sama. Cuma kalau di puskesmas mungkin kita kita biasanya rutin melakukan senam pagi setiap hari Jumat. Tapi karena ada pandemi ini belum dilakukan, kita belum berani. Karena kalau mau senam pakai masker juga kita kesulitan. Terus diupayakan kita setiap pertemuan kita usahakan untuk makan minumannya disediakan yang bergizi, yang bagus dan dikemas. Kita untuk saat ini di puskesmas pada saat pelayanan tidak dianjurkan untuk makan minum di tempat pelayanan karena itu berisiko sekali. Pencegahannya
secara umum sama, tetap dari stres, harus banyak tersenyum, terus kita makan gizi seimbang, sama juga dengan masyarakat. Bedanya sekarang kalau dulu kita biasa makan bareng, pagi makan prasmanan bareng-bareng, sekarang harus diubah dengan new normal. Semua makanan pada saat pertemuan harus dikemas tertutup dan tidak dimakan di tempat-tempat umum. Ya, berarti untuk pengemasan makanan ini sebenarnya nggak cuma di sini ya dokter. Iya, di masyarakat hajatan pun seharusnya juga menerapkan pengemasan makanan, tidak lagi makan di sana, apalagi prasmanan juga karena cukup berisiko juga. Jadi syukuran sekarang tidak harus mengundang banyak orang, cukup kita antar dari rumah ke rumah menggunakan makanan yang sudah dikemas. Baik dokter, cukup panjang ya dokter kita membahas tentang COVID dan juga tatanan new normal baru. Harapannya kita dengan adanya bincang-bincang ini kita dapat mengedukasi ya dokter, memberikan wawasan baru buat masyarakat juga dan utamanya di wilayah Puskesmas Parang dan juga di daerah Desa Praga. Seperti itu nih dokter. Mungkin sebelum kita tutup dokter, mungkin dokter ingin menyampaikan pesan ke masyarakat. Pesannya untuk masyarakat, jangan terlena dengan new normal. Jadi tetap diperhatikan tatanan yang harus dilaksanakan, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Terus yang kedua, jangan takut berlebihan. Saya juga tidak suka kok masyarakat itu takut berlebihan. Jadi akhirnya hal yang tidak perlu dihindari, tetapi hal yang berisiko justru masih dilaksanakan. Jadi kalau protokol itu sudah kita laksanakan, insya Allah kita aman. Jadi tidak perlu menjauhi seseorang berlebihan atau sampai tindakan-tindakan yang tidak perlu untuk dilakukan. Misalnya dulu di awal-awal ini kan sampai dipasang apa itu dulu pembatas di tiap RT itu tidak bisa dipakai itu tidak perlu ya. Asalkan kita menerapkan protokol kesehatan, kita tahu sifat virus, selama kita menerapkan itu insya Allah baik. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini kepada masyarakat. Semoga apa yang menjadi tugas belajar Dektia di KKN ini bisa bermanfaat pada masyarakat Parang, khususnya untuk Desa Praga. Jadi menyadarkan masyarakat untuk selalu menepati protokol kesehatan. Baik, terima kasih dokter. Sekian bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Afni Febriana, dan tunggu video-video lainnya yang tentunya akan membuka wawasan masyarakat terutama di wilayah Parang dan utamanya adalah di Desa Praga. Terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.